Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Fatur Rahma di channel Aspenku, tepatnya orang-orang belajar ekspor. Dan masih melanjutkan perbincangan kita kemarin nih mengenai kopi. Kemarin kita udah membahas tips mengenai membudidaya kopi agar bisa menciptakan biji kopi yang berkualitas ekspor. Nah, berikutnya masih dengan pemilik Malabar Mountain Coffee, Bapak Slamet Prayoga, kita akan ngebahas hal-hal mengenai ekspor kopi nih. Nah, hal yang mau kita bahas ini yang pertama-tama adalah bagaimana agar kopinya bisa dikenal oleh buyer luar negeri. Kita simak videonya berikut ini. Ya, memang pada awalnya kita sangat tidak tahu tentang pasar ya. Satu dua kali kita mengikuti pameran gitu ya. Kita langsung mendapatkan pasar, dan pasar itu juga menyerap cukup banyak begitu ya. Seperti tahun 2013 dan 2014 begitu ya, di mana kita juga kondisinya belum terlalu siap, tapi pasar kita sudah menyerap cukup banyak. Itu kita lakukan ekspor untuk ke luar ya, ke luar. Itu kita cuma sampai di, kalau nggak salah, di angka 3 kontainer lah ya gitu. Nah, dalam perjalanan itu kita ini kopi kita diikuti lomba di luar gitu. Nah, kebenaran alhamdulillah kita mendapatkan beberapa kali kejuaraan, kayak di Australia kita 2 tahun berturut-turut. Terus kita pernah di Seattle juga pernah mendapatkan skor tertinggi, di Jakarta juga begitu. Terus kita pernah terakhir ada di Paris, dibawa ke Bangkok, kita pernah jadi juara umum. Nah, dari situ saya agak bimbang untuk ekspor tadinya. Akhirnya kita kembali kepada pengembangan di pasar lokal. Dengan sendirinya, mungkin karena konsistensi tadi ya, konsistensi kualitas itu, kita mempunyai pelanggan-pelanggan. Nah, setelah adanya perkembangan tanaman-tanaman yang ada kita miliki itu, terus produksinya terus meningkat begitu, sehingga untuk pasar lokal kita bisa penuhi, kita bisa mendekati. Nah, kita ada kelebihan. Nah, kelebihan inilah pasar-pasar dari luar mulai datang dan untuk mengambil barang-barang kita, seperti kayaknya ya Amerika sampai saat ini kita masih lakukan pengiriman ke Australia, kita juga masih melakukan pengiriman ke Cina, juga masih melakukan pengiriman. Jadi mungkin atas dasar tadi ya, konsistensi di kualitas tadi ya, itu yang membuat secara tidak langsung menjadi daya tarik bagi penikmat-penikmat kopi baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, dari video tadi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, yaitu ekspor bisa menjadi solusi buat kita yang kebanjiran stok. Terus berikutnya, agar bisa dikenal oleh buyer luar negeri juga, kita bisa mengikuti beberapa kompetisi baik di dalam maupun di luar negeri. Dari ikut kompetisi itu secara langsung maupun tidak, kopi kita ikut dipromosikan kepada para konsumen. Dan yang terakhir, kita juga harus menjaga kualitas agar tetap terjaga, agar tetap baik, karena kualitas adalah nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persyaratan ekspor. Apa aja sih yang harus kita miliki kalau misalnya kita mau ekspor kopi ke luar negeri? Pertama, perusahaan kamu harus memenuhi syarat sebagai perusahaan eksportir, yakni memiliki badan hukum seperti CV, PT, Persero atau lainnya, memiliki nomor pokok wajib pajak, kemudian mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan dari Dinas Perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, izin usaha penanaman modal dalam negeri PMDN atau penanaman modal asing atau PMA. Setelah memenuhi syarat sebagai perusahaan ekspor, khusus ekspor kopi, kamu harus mengantongi izin eksportir terdaftar kopi. Bagaimana cara mendapatkannya? Untuk mendapatkannya, kamu harus mengurus surat keterangan asal atau Certificate of Origin Form ICO. SKA atau COO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta produk yang diekspor dari seluruh Indonesia yang membuktikan bahwa produk tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia. Untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK, perusahaan harus mengajukan permohonan yang bisa dilakukan secara online di inatrade.kemendak.go.id. Kalau misalnya kita sudah punya ETK, kita baru deh bisa mulai untuk datang ke forwarder
untuk minta bantuan ataupun konsultasi mengenai pengiriman produk ke luar negeri. Untuk dikirim ke forwarder kita juga butuh invoice dan packing list. Berikutnya tinggal nunggu arahan dari konsultan maupun forwarder. Nah, gimana sih pengalaman Malabar Mountain Coffee sendiri dalam melakukan ekspor? Kita langsung aja simak curhatannya Bapak Slamet Prayoga di video ini. Nah, biasanya customer atau buyer kita itu dari mulai Desember atau Januari ini itu sudah mulai pesen. Saya musim panen ini minta sekian. Saya musim panen ini minta sekian. Jadi kita langsung baik di dalam negeri maupun luar negeri itu sudah mulai masuk. Nah, kita mencatat. Nanti kita langsung breakdown angka yang dibutuhkan untuk proses ini berapa banyak, proses ini berapa banyak, proses ini berapa banyak. Nah, begitu jatuh di musim panen, kita harus mengudak angka itu. Harus mengudak angka itu. Syukur bisa lebih. Jadi permintaan kita itu sudah terdata sebelum kita masuk di musim panen. Nah, begitu kita masuk musim panen, kita sudah mulai memproses sesuai dengan jumlah per proses daripada permintaan tadi gitu. Nah, di akhir musim panen di pertengahan kita bisa prediksi ini kita bisa memenuhi apa tidak. Seandainya kita tidak bisa memenuhi karena memang di kebun kita belum cukup, kita akan berkomunikasi dengan binaan-binaan kita. Seperti tahun 2019 ini ada 3 binaan kita yang kita memang sudah cukup tahu bagaimana kebunnya, bagaimana dia merawatnya. Nah, itu cerinya kita ambil, cerinya ya. Yang melakukan processing tetap kita karena menggunakan SOP kita. Nah, jadi permintaan itu dari jauh sebelum musim panen kita hanya memenuhi permintaan. Jadi kalau misalkan harga ya untuk sampai saat ini tuh kita nggak membedakan pasar lokal dengan pasar ekspor gitu. Cuma kalau misalkan harganya apa yang untuk ekspor kita jual di tempat gitu loh. Kita hanya jual di tempat bahwa harga saya segini itu di sini. Selanjutnya Anda yang ngurus pembiayaannya. Jadi gitu. Jadi kita sampai di tempat aja gitu loh. Kalau ekspor tentunya ya ada persyaratan yang harus ditetapkan ya biasanya dari konsultan yang akan mengirim itu ya. Di antaranya karung yang digunakan karung yang bagaimana, plastik yang digunakan plastik yang bagaimana. Terus dari sisi mutu misalkan green bean atau roasted yang akan dikirim itu yang bagaimana. Nah, itu akan disesuaikan dengan permintaan si buyer begitu ya. Atau bahkan ada mereka yang sengaja mengirimkan kemasannya itu kepada kita. Ini kemasannya dari kita gunakan dengan cara demikian. Baik gitu. Kita tinggal menyesuaikan. Oke, itu tadi mengenai pengalaman dari Malabar Mountain Coffee dalam melakukan ekspor. Kita bisa tahu ya kalau misalnya masalah kemasan kita nggak perlu repot lah ya, karena biasanya dari buyer udah ngasih standar ya, emang udah standar internasional yang mereka mau juga. Terus kita tinggal ngikutin aja. Kadang juga buyer bisa ngasih contoh kemasan yang mereka inginkan gitu. Dan buat kamu yang masih awam banget, sometimes juga buyer bersedia untuk mengurus segala perizinan untuk bisa mengekspor kopi ke negara tujuan ekspor. Jadi nggak usah khawatir, apalagi sekarang juga ada konsultan. Berikutnya kita bahas mengenai moda transportasi yang digunakan untuk mengirim kopi ke luar negeri. Apa aja sih yang bagus? Bisa pesawat, bisa kapal laut, dua-duanya bisa dipilih, tapi penjelasan lengkapnya kita simak di video ini. Kalau yang udah kita lakukan secara langsung dengan kontainer ya, jadi dengan bag itu satu ukuran bagnya itu kurang lebih sekitar 60 kilo, kita susun di dalam kontainer yang sudah mengikuti aturan daripada konsultannya begitu ya. Nah, terus kontainernya itu ada persyaratan, kontainernya harus demikian, harus ditutup dengan saya lupa namanya itu ya, jadi memang itu ya untuk pengaturan suhunya gitu. Jadi memang itu sudah konsultan yang atur gitu loh. Kalau yang untuk seperti yang sekarang terjadi ya gitu, kita memang betul memiliki izin ekspor sementara masih memiliki begitu ya. Tapi umumnya yang karena ini pembelinya kita hanya mampu memberikan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya, paling sekitar 2 tonan aja begitu, kurang lebih sekitar segitu ya. Mereka yang atur. Mereka yang mengatur
Cukup dikirim ke sini, selanjutnya mereka yang akan kirim ke negara tujuan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ekspor kopi ke luar negeri. Sudah jelas atau belum? Kalau misalnya belum, bisa komen di bawah ini ya. Ditanyain aja, mau nanya tentang apa, tentang ekspor yang lain juga boleh untuk materi konten kita berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.